Salam buat lu semua yang jiwanya udah mati tapi raganya masih mager buat bangkit dari kasur lur. Buat lu pada yang ngerasa hidup gini-gini aja dan punya bapak yang kelakuannya culun habis, lu wajib nonton video ini sampai selesai. Dari sudut paling gelap markas pengabdi rebahan, kali ini kita bakal membongkar dosa-dosa dan rahasia berdarah di balik film The Family Plan keluaran tahun 2023. Lewat film ini kita disadarkan, mereka yang kelewat sabar itu bukan titisan malaikat, tapi mantan mesin pembunuh yang lagi berpura-pura amnesia. Am I living the life I should be? Or am I capable of something greater? What is the face that I want to present to the world? Nih, kenalin, bos kita satu ini namanya Dan Morgan. Dari luar, dia ini definisi bapak-bapak komplek standar UMR kota Buffalo, New York, yang kerjaannya jadi sales mobil bekas. Kalau urusan ngerayu customer, mulutnya udah ngalahin buaya darat paling handal. And when you're behind the wheel of a high-performance automobile like this, they know you are that guy. Dan ini punya istri cantik bernama Jessica yang udah dia nikahin selama 18 tahun. Kehidupan mereka ini lurus banget. Saking lurusnya sampai si Jessica ini mulai ngerasa bosan karena suaminya terlalu terjadwal dan gak pernah ngajak liburan spontan keluar kota. Ibaratnya hidup si Dan ini lebih ketebak daripada sinetron azab. No. I don't know. Sometimes I guess I just feel like I'm a little trapped. Nah, pasangan ini punya 3 anak yang kelakuannya bikin pusing kepala. Yang pertama si sulung Nina, ABG labil yang rela ninggalin impian masuk kampus bergengsi Stanford cuma demi ngejar pacarnya yang beda kota. Bucin level dewa lur. Hey, Beans, you don't need another dad lecture, do you? Terus ada si anak tengah Kyle yang bilangnya mau kerja kelompok. Padahal aslinya nyewa garasi temen buat main game Valorant. Diam-diam si Kyle ini aslinya pro player sepuh dengan julukan Killboy. I can explain. Get in the car. Get in the car. Dan yang terakhir si bayi Max yang kerjaannya cuma ketawa ke TV doang. Hey, I was flying. Lanjut ke momen anniversary mereka. Si Dan nyoba ngajak istrinya pacaran ke taman hiburan. Lumayan nyari angin. Kid, remember that this is where I fell in love with you. Tapi pas lagi asyik sosor-sosoran, tiba-tiba ada segerombolan bocah Gen Z yang kelakuannya minus. Diam-diam motoin mereka buat dibikin bahan ketawaan. Don't do that. Hey, come on, take it down. Hey, Dan, leave it. Listen to your lady, Dan. Si Dan pun yang niatnya mau negur baik-baik malah disiram minuman sama tuh bocah. Tapi si Dan cuma diem, kicep dan ngajak istrinya balik. Bener-bener definisi cowok yang tak bertenaga. Hey, tell me. Bye, Dan. Gara-gara kejadian semalam, besoknya si Jessica ngelampiasin emosinya di tempat latihan kickboxing. Di sini dia kenalan sama ibu-ibu mencurigakan bernama Gwen yang ngakunya agen travel. Hati-hati lur, orang baru kenal so asik biasanya kalau nggak nawarin asuransi ya nawarin pinjol. I'm in the travel business. Sounds so nice. To travel. I promise you I'm better at my job than I am at kickboxing. Dan di saat yang sama, bapak culun kita lagi ngejalanin tugas negara. Belanja popok sama kebutuhan dapur di supermarket sambil menggendong si Max. Tapi tanpa dia sadari ada mas-mas rambut gimbal kurang mandi yang dari tadi ngikutin dia pakai tatapan psikopat. Dan PM, si gimbal tiba-tiba menyerang. Really? Tapi disinilah plot twist abad ini terjadi. Si bapak culun yang kemarin disiram air di maja mendadak kesurupan arwah Iko Uwais. Dia menangkis, menghajar, dan melumpuhkan si penjahat pakai barang supermarket seadanya. Dan gilanya lagi itu semua dilakuin sambil ngegendong bayi. Dan bayinya malah ketawa-ketawa. I'm so sorry about this, pal. Asshole, at least let me put my kid down. Selesai bikin anak orang tepar, dia dengan santainya ke kasir buat bayar belanjaan kayak nggak ada dosa. Sorry about the mess. Thank you for shopping at Fresh Fresh Fresh. Tapi dari raut wajahnya Dan sadar satu hal, masa lalunya udah berhasil menemukan dia dan liburan panjang pun barusan dimulai.
Nyadar penyamarannya udah bocor dan langsung ngebut pulang ke rumah. Di bawah tangga ternyata bapak culun ini punya laci rahasia yang berisikan tumpukan uang cash miliaran, paspor palsu, sama senjata api. Kelihatan banget kan kalau dia udah ada persiapan buat kabur kapan aja. From here on in, Daddy's paying in cash, Maxie. Si Dan pun langsung nelepon sohib lamanya, ya kita panggil aja Mang Augie, buat bikinin KTP sama paspor palsu yang baru. Terus janjian ketemuan di Las Vegas. I need no identities. I'm burned. Full packets. Me, my wife, and 3 kids. Habis itu dia buru-buru nyiduk si Nina yang lagi nongkrong bolos ekskul, sama si Kyle yang ketahuan asyik mabar di garasi temannya. Nina, to be in an editorial meeting. Yeah, I am. I can explain. Get in the car. Nggak pakai lama, dan langsung jemput istrinya di tempat kerja dan ngerayu ngajak liburan dadakan ke Las Vegas. Dengar kata liburan, si Jessica langsung kegirangan dan setuju. Damn, this is crazy. We're gonna get crazy. Tapi mereka nggak sadar, di luar udah ada mobil van hitam milik gerombolan pembunuh bayaran yang ngintai dan ngelacak posisi mereka. I'm gonna take a shortcut. Save us a little bit of time. Sadar lagi diikutin dan pun mendadak kerasukan roh Dominic Toretto. Dia bermanuver gila-gilaan buat menghindari. Oh my god. Karena cerdik, dia mampir ke bengkel tempat dia kerja, nyopot alat pelacak di bawah mobilnya, terus ditempelin ke mobil sport mewah punya teman kerjanya. Biarin aja tuh temennya yang dikejar-kejar, yang penting keluarga aman. Hey guys, just hang in there for a minute. Hey, Hal. Nice wheels. You open her up and you get a ticket, it's on me. Biar jejaknya nggak kelacak sama mantan bosnya yang kejam bernama Mike Avery dan ngelakuin aksi ekstrim. Dia merampas semua HP keluarganya, terus dibuang ke jalanan. Di depan anak istrinya yang ngamuk dan ngeles. Ngomong kalau ini tuh konsep liburan tanpa gadget, biar keluarga makin akrab. Ah, alasan lu pinter banget, Pak. I just freed our family from the shackles of technology. Trust me, it's gonna bring us all closer together. Just you wait. Masuk di malam hari, momen paling epic di film ini. Pas Jessica, Nina, sama Kay lagi molor berjamaah di mobil, gerombolan anak motor pembunuh bayaran menyerang mereka dari segala arah. Tapi si Dan emang beda. Dia menembak, menangkis, dan menabrakkan tuh penjahat ke papan billboard sambil tetap nyetir santai dan dengerin musik. Gilanya lagi cuma si bayi Max yang melek dan malah ketawa-ketawa ngelihat bapaknya ngebantai orang pakai botol susu. Max, you see that? I was flying. Pas istrinya kebangun gara-gara suara ledakan dan dengan tampang polosnya bilang, There's a little bit of a pothole there. besoknya keluarga kocak ini mampir di kampus wilayah Loa. Si sulung Nina ngebet banget pengen nemuin pacar LDR-nya, si Trevor yang kuliah di sini. Bayangin lur, dia rela ngorbanin mimpi masuk kampus elit Stanford cuma demi nyusulin cowok modelan begini. Cinta emang bikin buta, tapi ini mah bikin rugi bandar. It's me, Nina. Hey, what are you doing here? Pas si Jessica asik nimbrung party bareng anak kuliahan, insting pembunuh si Dan mulai kumat. Dia curiga sama bully Jerman yang bawa koper rahasia. Pas dicek ternyata itu cuma mas-mas yang jualan benih jagung. Malu bener dah. Tapi belum sempet napas lega, tiba-tiba ada mas-mas botak beneran nyerang dia lari dari belakang. Just German shit. Terjadilah baku hantam jilid 2 di dalam lab kimia kampus. Si botak ini lumayan ngerepotin dan cukup bikin kewalahan. Tapi ya namanya juga ngelawan mantan agen rahasia sepuh. Ujung-ujungnya si botak sukses dibikin tertidur pulas ke lantai kurang dari 1 menit aja sama si Dan. Di tempat lain, Neng Nina harus nelan pil pahit kenyataan. Dia niat ngasih surprise ke Ayang. Malah dia yang disurpresin melihat pacarnya lagi asyik olahraga ranjang sama cewek lain. Oh my god. You're cheating on me. Si bapak yang gak tega melihat anaknya mewek langsung ngajarin ilmu pengetahuan sakti mandraguna, yaitu titik syaraf manusia paling lemah buat ngasih rasa sakit.
You don't need another dad lecture, do you? Hey, Beans, you ever hear of Kyushujitsu? Tanpa banyak bacot, Nina langsung praktekin jurus no bacot no jutsu ke leher si Trevor sampai dia tepar ngecengkang. Smile. Habis kejadian patah hati itu, ikatan keluarga mereka malah jadi makin akrab pas ngelanjutin jalan ke Las Vegas. Di sela-sela perjalanan dan nyempetin main game tembak laser lawan si Kyle yang ngerasa paling jago. Si Kyle malah dibantai habis-habisan sama bapaknya sendiri yang emang pro player senjata api di dunia nyata. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai juga di tujuan utama, kota dosa Las Vegas. Dan langsung nyewa kamar kelas presidential suite yang mewahnya kebangetan. Pas anak istrinya istirahat dan diam-diam turun ke bar hotel nemuin si Mang Augie buat ngambil paspor dan KTP palsu yang udah jadi. Niatnya sih besok pagi mereka langsung terbang ke tempat baru buat mulai hidup dari nol. I got you on the flight to Vancouver in the morning under your new identities. You're a lifesaver, Ox. Thank you. Malamnya dan mengajak Jessica dinner romantis. Niatnya dan pengen jujur soal masa lalunya malam ini juga. Sebelum pergi dia udah mewanti-wanti ke anak-anaknya biar jangan keluar kamar. Tapi ya dasar bocah dibilangin malah ngeyel. Nina sama Kyle malah nekat bawa bayi Max keluar hotel buat nyari angin ke arena e-sport bernama HyperX. You're not to leave the suite under any circumstance. This is sick. Di sana si Kyle atau yang biasa dipanggil si Killboy langsung dikenalin sama gamer lain. Dia bahkan ditarik ikutan tanding di babak grand final dan sukses menjadi MVP lalu membawa piala. Sayangnya ketenaran Kyle ini malah jadi bumerang karena musuh berhasil melacak posisi mereka di Las Vegas. Pas Dan sama Jessica balik ke kamar hotel, dia menyadari anak-anaknya menghilang. Tiba-tiba agen pembunuh bayaran menyerang mereka dengan membabi buta. Salah satu penjahat berhasil menyandra Jessica. Di titik hidup dan mati inilah kedok Dan akhirnya kebongkar 100%. Easy, Coogan. You got me. You win. Di depan mata istrinya langsung Dan ngeluarin insting membunuhnya. Ngelempar pisau tepat ke mata musuhnya. Jessica pun shock berat. Dia nggak nyangka kalau cowok culun yang dia nikahin 18 tahun ternyata mesin pembunuh berdarah dingin. Hancur sudah kepercayaan keluarga harmonis ini. Do you want me to talk or do you have things to say? Do I have things to say? Right, sorry. I have eyeball on me, Sean. Selesai bantai penjahat di kamar, Dan langsung buru-buru jemput anaknya di HyperX dan membawa mereka ke tempat aman. Di situ Dan akhirnya jujur kalau nama aslinya adalah Shane, mantan pembunuh bayaran andalan McAfee yang kabur demi mulai hidup baru. Sayangnya Jessica terlanjur murka karena merasa dibohongin mentah-mentah selama 18 tahun. My real name is Sean, and then I was approached by a man named McCaffrey. You've killed 26 people. But our love was real. Real? Are you serious? Saking ngambeknya, Jessica pun langsung nelpon si Gwen, ibu-ibu so asik agen travel yang baru dia kenal, buat ngebantu dia kabur bawa anak-anak ninggalin si Dan. I was wondering if you could help with some travel for my family, please. Gwen pun datang, bak pahlawan kesiangan, membawa jet pribadi. Tapi bentar, kok agen travel punya jet pribadi? I'm Gwen. Hi, little one. Let's go. We're leaving. Dan akhirnya plot twister epic lur. Si Gwen ini ternyata adalah salah satu mantan anak buah McAfee, sekaligus mantannya si Dan yang belum move on. Dia sengaja ngejebak Jessica buat dijadiin Sandra. Who brought them to you in a big fat bow? I know Sean better than you ever will. Ujung-ujungnya McAfee nelpon Dan dia ngancem bakal ngehabisin keluarganya kalau Dan gak datang nyerahin diri ke sebuah gedung kasino yang udah terbengkalai. Be at the old Poseidon Casino north of the city in 30 minutes. Alone.
Zidan yang cinta keluarga pun rela datang buat nukar nyawa. Tapi plot twist sinetron Indosiar nggak berhenti di situ aja lur. Setelah sekian lama nggak ketemu, terungkap fakta bahwa si McAfee, bos mafia kejam ini ternyata adalah ayah kandungnya Zidan sendiri. No hug for your old man. Why start now, Dad? I'm sorry, what? I'm your grandfather, Kyle. Oh my God, we're British. He didn't tell you? Si bapak maksa Dan buat balik jadi mesin pembunuh dan nerusin bisnis gelap keluarga. Bapak model begini mah mending dicoret dari kakak aja gak sih? So what is this? I want you back. I want my son back, working by my side in the family business. Sementara itu melihat pengorbanan suaminya, Jessica dan anak-anak akhirnya sadar dan mutusin buat balik membantu si Dan. Jessica langsung ngeluarin taktik maut ibu-ibu. Dia ngelempar popok bayi si Max yang penuh ranjau tepat ke muka penjaganya, sampai tuh orang jatuh ngejengkang dari lift. Makan tuh hampas. Maybe he'll be alright. Or not. We're gonna go find your dad. Pasukan McAfee pun mulai nyerbu. Tapi tenang, kali ini Dan gak sendirian. Si Kyle ikutan tempur dengan cara ngandelin drone dari atas buat jadi mata-mata dan ngasih tahu posisi musuh. Gini nih gunanya kalau anak lu jago main Valorant sama FF lur. Skill ngeklik mouse kepake juga buat nyelamatin keluarga. Si Dan pun langsung bantai kroco-kroco itu tanpa sisa pakai senjata dan jebakan bom. Talk to me, Kyle. That man on your left. Great job, Kyle. Sementara bapaknya beraksi, si Jessica pun gak mau kalah dong. Di atap kasino terjadi duel sengit antara istri sah melawan mantan pacar. Jessica duel hidup mati lawan Gwen. You think you can beat me because you took some kickboxing classes with the Y and wear Lululemon? Sempat babak belur karena si Gwen pembunuh terlatih, Jessica pun ngeluarin skill rahasia masa mudanya pas masih jadi atlet lompat galah. Pakai patahan bambu, dia lompat dan sukses ngirim pelakor itu ke akhirat. Hah, senggol dong. She's like the little engine that could. Oh, there's 9 other events, bitch. Oh my God, Mom. Di puncak pertempuran, Dan nyaris terdesak melawan bapaknya sendiri yang ternyata sama-sama jago. I'm concerned this is an act of mercy. Goodbye, Sean. Grandpa! Tapi tiba-tiba si Nina muncul, ngeluarin ceramah no jutsu dan manggil McAfee sebagai kakek. I see my grandpa, and maybe there's a way for us to move forward as a family. Pas kakeknya bengong sedetik, dengar pidato cucunya, dan langsung manfaatin kelengahan itu buat ngebanting dan ngelumpuhin si bos tua. Dad! Thank you. 6 bulan kemudian, badai akhirnya berlalu. Si kakek laknat berakhir di penjara. Si Dan pun ganti profesi dari tukang sales menjadi bos perusahaan keamanan. Jessica berhasil wujudin mimpinya jadi guru olahraga. Dan si Kyle dimodalin PC dewa puluhan juta buat jadi pro player. Film pun ditutup dengan sekeluarga ngelanjutin road trip pakai mobil baru. Hidup jujur, bahagia, dan pastinya tanpa rahasia lagi. Oh my God, guys, I almost forgot. Say goodbye to thee. Oke lur, segitu aja bedah film dari Markas Pengabdi Rebahan hari ini. Jangan lupa klik like dan subscribe biar hidup lu nggak diincar pembunuh bayaran. Sampai jumpa di bedah film selanjutnya.